wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari MBS 6B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelompok saya tentang manajemen persediaan, di mana saya selaku pemateri pertama. Langsung saja, manajemen persediaan merupakan salah satu unsur penting pada operasi perusahaan, di mana persediaan dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan normal pada suatu perusahaan, di mana ini digunakan untuk kegiatan rutin yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang atau produk yang akan ditujukan kepada pelanggan atau konsumen, di mana manajemen persediaan atau biasa disebut dengan inventory merupakan bahan-bahan atau barang sumber daya organisasi yang disimpan untuk digunakan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk sebagai bahan produksi, lalu sebagai suku cadang dan dijual. Lalu walaupun persediaan merupakan sumber dana yang bisa dibilang menganggur, akan tetapi tidak ada perusahaan yang akan beroperasi tanpa persediaan. Lalu persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, karena apabila persediaan tidak ada dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggannya. Lalu ada beberapa fungsi persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Di antaranya yang pertama ada untuk menghilangkan risiko keterlambatan barang atau bahan baku yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua, untuk menghilangkan risiko kenaikan harga bahan baku atau biasa disebut dengan inflasi. Dan yang ketiga ada memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya bahan baku yang diperlukan. Lalu adapun jenis-jenis persediaan menurut Freddy Rangkuti berdasarkan jenis dan posisi barang tersebut, terdiri dari 5. Yang pertama ada persediaan bahan baku, kemudian yang kedua ada persediaan komponen-komponen perakitan, yang ketiga ada persediaan bahan pembantu atau penolong, kemudian yang keempat ada persediaan barang setengah jadi, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Lalu jenis-jenis persediaan yang ada dalam perusahaan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bed stock, di mana persediaan ini diadakan apabila kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang yang jumlahnya sangat besar. Kemudian yang kedua ada fluctuation stock, di mana persediaan ini diadakan karena untuk mengatasi fluktuasi permintaan yang tidak dapat diramalkan. Lalu yang ketiga ada anticipation stock, di mana persediaan diadakan untuk mengatasi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Lalu adapun biaya persediaan, di mana biaya persediaan atau inventory merupakan biaya variabel dan sebagiannya adalah biaya tetap, di mana ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan persediaan atau inventory. Yang pertama ada ordering cost, di mana ini adalah biaya pesan dan pemasaran. Kemudian yang kedua ada carrying cost, di mana carrying cost ini adalah biaya penyimpanan. Dan yang ketiga ada biaya persediaan pengamanan. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Kemudian akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1804030133, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 6B.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya, yakni Saudari Ratnasari. Baiklah, langsung saja materi yang saya akan bawakan. Yang pertama itu tingkat perputaran persediaan. Macam-macam persediaan tergantung jenis perusahaan, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang, dan lain-lain. Pada perusahaan manufaktur umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama bahan baku material, yang kedua barang dalam proses atau barang setengah jadi, yang ketiga barang jadi. Secara umum, besarnya persediaan atau inventory tergantung dari beberapa faktor, yaitu pertama, lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan akan datang. Yang kedua itu frekuensi, penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Yang ketiga itu jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, daya tahan material. Selanjutnya, secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan adalah yang pertama itu bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi. Yang kedua itu barang dalam proses, dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga itu barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan, tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Selanjutnya, economical order quality. Economical order quality atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Biaya variabel dari inventory pada prinsipnya dapat digolongkan. Pertama, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang kini sering dinamakan procurement cost atau setup cost. Yang kedua itu biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya atau average inventory yang biasa disebut storage atau carrier cost. Selanjutnya, reader point. Reader point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas seperti stok sama dengan 0. Dengan demikian diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar seperti stok. Dalam penentuan reader point haruslah kita memperhatikan faktor-faktornya. Pertama itu penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua itu besarnya safety stock. Itulah hasil pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.